Hari ini kita bersama dengan SD Negeri 2 Menteng Kota Palangkaraya yang luar biasa, yang katanya punya moto SD Negeri 2 Menteng Kota Palangkaraya Bakena katanya kan. Nah, ini luar biasa. Dan di sini kita akan membahas tema dari kelas ke masa depan, menyiapkan siswa SD yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Nah, di sini kita ada kedatangan 4 tamu penting, ya, luar biasa dari SD Negeri 2 Menteng Kota Palangkaraya, yaitu di sini ada Ibu Elvia Tete Asang, SPDK MPD, Kepala Sekolah SDN 2 Menteng Kota Palangkaraya. Yang kedua ada Ibu Ranti SPD MM, Ketua Panitia MPLS, ya Bu ya. Dan ada Ibu Salmiah SPD, Sekretaris MPLS. Dan ada Ibu Devia Anggreni SPD sebagai koordinator humas. Sahabat Evela dimanapun berada, pada sore hari ini dalam tema kita, ya, dari kelas ke masa depan, menyiapkan siswa SD yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Ini merupakan satu tema yang cukup menarik yang perlu kita bahas, karena dalam tingkat pendidikan di sekolah dasar khususnya, kita saat ini juga menghadapi begitu banyak tantangan. Namun sebelum lebih lanjut lagi, saya juga ingin menyapa dan sekaligus berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya selaku mitra dan sekaligus pembina daripada program acara ini. Ada Pak Viko yang kami menyapa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, dan tim yang ada. Saya juga mau menyapa Ibu Era dan Ibu Wulan, ya, yang bertanggung jawab di bidang SMP dan juga SD. Dan kami juga menyapa seluruh rekan-rekan kami, mitra kami yang ada di manapun berada yang saat ini mendengarkan program Evela Menyapa Sekolah saat ini. Dan kami juga mengajak pada seluruh teman-teman, ya, para pendengar saat ini, ya, kita boleh bersama-sama menyimak, memberikan apresiasi juga, ya. Mungkin kami juga menyampaikan acara kita ini juga bisa dilihat secara live dan juga audio melalui aplikasi Express Radio, ya. Dan Express Radio ini jangkauannya jauh lebih luas karena kita streaming dan kita bisa tembus sampai ke luar negeri. Dan memang Evela sudah berinovasi, kita jadi bukan hanya tergantung dengan daya pancar yang terbatas untuk di wilayah kita, tapi kita menggunakan streaming yang tembus sampai ke mancanegara. Jadi kita luar biasa hari ini, dan kami juga kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih untuk ibu-ibu yang luar biasa. Dan sore hari ini kita akan bahas sesuai dengan tema kita, sekali lagi, dari kelas ke masa depan, menyiapkan siswa SD yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa sahabat Evela, bahwa sekolah kita ketahui bersama memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan inspiratif, ya. Nah, melalui kolaborasi antara guru, orang tua dan masyarakat, peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi memiliki integritas, empati, disiplin, semangat gotong royong, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena persaingan semakin ketat, persaingan global juga semakin ketat. Nah, sesuai dengan tema kita dan harapan daripada SD Negeri 2 Menteng juga, ya Ibu, ya, bahwa punya komitmen ingin memajukan generasi, khususnya anak-anak didik kita yang ada di SD 2 Negeri Menteng Kota Palangkaraya. Baik, kita akan masuk dalam sesi kita, ya Ibu-ibu, ya. Udah siap kira-kira? Apa kabarnya semua? Ya, boleh dijawab, ya. Terima kasih. Baik, saya ingin kita boleh mulai, ya, dengan pertanyaan kita, ya. Jadi ibu-ibu nih, saya ingin tanya khusus juga kepada ibu kepala sekolah. Nah, kita kan sempat nih kita diskusi, ya, tentang tema. Tadi kita sempat akhirnya memilih jatuh kepada tema kita, menyiapkan siswa SD yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Nah, boleh mungkin Ibu selaku sebagai kepala sekolah mungkin boleh memberi apa yang menjadi latar belakang sehingga tema ini kita bisa angkat sore hari ini. Mungkin harapan kita semua itu sama, ya. Secara umum harapan kita baik kepala sekolah maupun guru-guru di suatu sekolah itu sama, yaitu bagaimana output anak didik yang akan kita bina ini nanti mereka akan jadi seperti apa. Itu secara umum. Tapi secara khusus tema yang seperti dibicarakan tadi, bahwa dari kelas ke masa depan, bahwa segala sesuatunya itu dari hal yang kecil dulu, dari dalam kelas dulu, itu akan membuat
masa depan anak itu akan terlihat gitu. Jadi dari hal yang kecil dari dalam kelas terbina, terdidik dengan baik, nantinya masa depan mereka juga akan terlihat juga dengan jelas. Kemudian memilih tema ini luar biasa karena di situ ada berkarakter, juga ada daya saing. Kita tahu bahwa sekarang itu gen alpha, gen Z itu luar biasa di tengah-tengah kita seperti ini, sehingga kita perlu memperkuat karakter kita, karakter Pancasilais yang religius, kemudian berdaya saing yang kuat di tengah era globalisasi yang luar biasa sekali masuk ke bangsa kita, sehingga kita pun tidak bisa membendung arus globalisasi yang luar biasa ini, internet yang masuk juga luar biasa, sehingga bagaimana sikap kita, cara kita di sekolah maupun dari kepala sekolah dan guru-guru bekerja sama, sehingga terbentuklah suatu komitmen bersama bagaimana kita dari dalam kelas dulu itu akan menuju ke masa depan. Dan itu sesuai dengan pemerintah juga. Pemerintah. Oh iya, baik. Apa sih visi dari SD Negeri 2 Menteng? Kan kita sempat dengar nih kemarin waktu kita juga datang, ada moto Bakena. Iya. Nah, boleh nggak dijelaskan tentang visi daripada SD Negeri 2 Menteng yang saya yakin tidak hanya unggul secara akademik tapi juga ingin memiliki karakter yang kuat? Boleh dijelaskan? Iya, baik. Visi kami bersama-sama yaitu menjadi sekolah yang unggul, yang berkarakter religius, mandiri, berwawasan lingkungan dan budaya, menghasilkan lulusan berprestasi serta berdaya saing. Itu visi yang kami sama-sama olah, dan itu juga pemikiran kami semua. Dan akhirnya kami memiliki tagline dari sekolah kami yaitu Bakena. Bakena itu bukan secara fisik saja, tapi ada ininya ya, ada kalimatnya bahwa baik, kreatif dan terencana. Jadi tiga pilar ini yang digaungkan oleh sekolah kami SD Negeri 2 Menteng Palangkaraya. 3 pilar ini yang kami gaungkan, yaitu baik itu menyangkut karakter, kemudian kreatif di mana anak-anak itu menjadi pribadi yang tidak hanya biasa-biasa saja tapi menjadi anak-anak yang luar biasa, kreativitas mereka baik dalam ilmu maupun non akademik. Kemudian terencana, bahwa segala sesuatu kita susun dengan baik, rencana mereka nanti punya kepemimpinan mereka juga menjadi anak-anak yang luar biasa seperti itu. Jadi leadership daripada anak-anak pun juga menjadi salah satu fokus perhatian ya. Yes. Nah, saya ingin beralih kepada Ibu Ketua MPLS ya, Ibu Ranti ya. Ibu selaku Ketua MPLS ya, MPLS kan masa pengenalan lingkungan sekolah dan sekarang ditambah dengan MPLS Ramah. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan visi daripada SD Negeri 2 Menteng Kota Palangkaraya. Nah, dalam MPLS kan pasti namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, ada dong program-program unggulan yang ditunjukkan ya kan dari sekolah. Nah, di MPLS ini apa saja Bu program unggulan yang ditunjukkan baik kepada murid-murid, yang diperkenalkan kepada murid juga maupun orang tua yang ikut mendampingi anak-anak? Terima kasih waktu untuk kami. Dalam kesempatan ini kami bersyukur bisa diundang di podcast ini. Ya, sama-sama. Ini merupakan suatu kehormatan juga buat kami SDN 2 Menteng. Terima kasih. Salah satu program unggulan dari SDN 2 Menteng itu yaitu menyelaraskan agar hubungan antara orang tua dengan guru bisa berjalan dengan baik, baik itu dari kedisiplinan, ketertiban maupun seperti visi misi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kami sama-sama untuk memajukan SDN 2 Menteng itu dengan sepakat bahwa SDN 2 Menteng itu harus pada saatnya nanti bisa meluluskan anak yang bukan hanya cerdas, tapi anak itu anak yang berprestasi, anak yang berakhlak, sehingga pada saatnya nanti anak-anak itu bisa menjadi berkarakter. Dan juga di SDN 2 Menteng itu kami dalam rangka MPLS ini ada banyak hal yang kami programkan untuk anak-anak dengan berbagai narasumber yang kami undang di SDN 2 Menteng.
Pada hari pertama itu kami ada pengenalan dari guru-guru ke siswa, kemudian dilanjutkan dengan di dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas itu ada beberapa narasumber, baik dari Puskesmas, kemudian dari BNN. Itu salah satu program yang kami lakukan, sehingga SDN Domenteng itu boleh kami katakan pada saatnya nanti bisa lebih baik lagi, harapan kami yang kedepannya. Kita kembali ke Ibu Kepala Sekolah. Ibu, tadi mungkin Ibu bisa menambahkan ya terkait program unggulan yang diterapkan di sekolah ya, yang mendukung pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Selain itu mungkin bisa enggak tantangan terbesar nih selaku manajer ya di sekolah ya, tantangan terbesar dalam menghadapi perkembangan teknologi ini apa untuk anak-anak? Ya baik, program unggulan kami ya Pak, kami punya ekstrakurikuler yang saat ini sedang kami godok bersama-sama dan akan kami laksanakan di bulan depan ini, di bulan Agustus, yaitu ada yang wajib itu pramuka, kemudian ada karate, kemudian ada tari daerah. Untuk karate kami sudah beberapa kali menjuarai sekolah kita, ada juara 1 dari anak didik kita. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk akademik itu juga anak didik kita juga berhasil sekarang dalam masa untuk tingkat provinsi, mewakili untuk masuk ke tingkat provinsi. Itu anak didik kita ya Bapak Ibu, untuk O2SN. Kemudian program unggulan lain yang kami sedang secara teknologi, kami juga anak-anak juga tidak buta untuk teknologi ya Pak, karena juga kita disupport dari pemerintah, ada Chromebook yang disiapkan buat kita sehingga segala sesuatu dapat kami lakukan melalui Chromebook. Kemudian ketika kami melakukan SAS atau sumatif akhir semester, anak-anak di kelas tinggi itu tidak lagi menggunakan kertas, tapi mereka menggunakan gadgetnya gitu ya. Jadi mereka juga belajar menggunakan gadget dengan baik, dan itu juga salah satu hal yang kami ajarkan kepada murid-murid bahwa gadget ini bagus kalau kita lakukan dengan bagus gitu, dengan baik, ada gunanya. Jadi bukan hanya untuk game, hanya untuk yang lain-lain saja, tapi juga bisa digunakan untuk pengetahuan. Itu yang sedang kami galakkan di sekolah SD 2 Menteng Palangkaraya. Kemudian kami juga punya kesepakatan dengan orang tua. Kami membuat kesepakatan bersama-sama di mana ada poin-poin yang orang tua baca setuju dan kita buat kesepakatan itu. Salah satunya adalah membatasi penggunaan gadget. Gitu. Jadi termasuk di rumah berarti. Itu nanti orang tua yang akan. Makanya ada kesepakatan kita sama-sama. Kalau di sekolah kita sudah mulai dari bulan ini, sejak MPLS kita sudah mulai beritahukan bahwa kita membatasi penggunaan gadget baik di sekolah. Kecuali memang urgensi banget gitu baru boleh. Tapi kalau selama ini tidak, kita tidak boleh pergunakan gadget untuk di sekolah, karena ya seperti saya katakan tadi, teknologi ini nggak bisa kita tolak, karena ya perkembangan zaman akan berubah terus gitu. Dan mau tidak mau kita harus ikuti dengan program dengan perkembangan zaman ini. Selain tadi kan teknologi, ada perubahan perilaku. Kalau terkait dengan penggunaan obat terlarang, kan saya dengar ada isu juga terkait lem dan sebagainya wilayah. Kita kan juga kayaknya tidak steril juga ya, kayaknya ada aja. Apakah bagaimana SD 2 menghadapi tentang hal ini? Apakah ada kasus khusus yang pernah terjadi atau pencegahannya? Bagaimana? Kalau kasus khusus saya rasa belum ada ya Ibu ya, belum pernah ada. Cuman untuk pencegahan itu kami bersinergi dengan BNN. Program mereka itu IKAN namanya, integrasi kurikulum anti narkotika. Jadi itu bersyukurnya mereka mempercayakan kepada SD Negeri 2 Menteng untuk bekerja sama dengan BNN dalam hal ini KSP-nya, kurikulum satuan pendidikannya dari SD Negeri 2 Menteng yang bekerja sama dengan BNN, dan kami sedang bersama-sama bekerja sama dengan BNN melakukan hal ini untuk
pencegahan tadi. Karena betul Pak, karena kita tidak 24 jam bersama dengan anak-anak didik kita, jadi kita juga tidak selamanya melihat apa yang mereka lakukan, dan mungkin dengan teknologi, dengan hal-hal mereka bisa melakukan hal yang seperti Bapak katakan tadi, lampbox, bahkan ke obat-obatan. Dan inilah cara kita dari semua guru-guru, warga dari sekolah SD Negeri 2 Menteng ini melakukan pencegahan itu dengan memperketat semuanya gitu ya. Ya salah satunya PLS luar biasa ya. Iya. Nah, iya bersama. jadi perhatian ya. Iya, bersama. Kalau untuk bullying selama ini gimana? Bullying mungkin ada beberapa kasus ya, cuman itu tidak besar, tidak besar, dan itu bisa diselesaikan dengan aman, dengan baik. Secara kekeluargaan ada guru-guru dengan anak-anak juga gitu. Oke, baik Ibu. Saya boleh bergeser nih ya ke Bu Devi Anggreni. Ya, boleh, Pak. Bu Anggreni, tadi kan disampaikan dengan ada komunikasi yang terbuka. Nah Ibu boleh dijelaskan nggak lebih dalam komunikasi yang terbuka ini seberapa penting sih ya komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak nih, dan bagaimana SD Negeri 2 membangun kolaborasinya dengan orang tua? Boleh ceritakan? Oke, pertama-tama thank you for having us ya, thank you for having us ya, it means a lot banget buat kita Bu ya, ya pengalaman experience-nya gitu. Seberapa penting gitu komunikasi? Penting banget Pak. Penting banget komunikasi terbuka antara orang tua, guru gitu, karena anak itu akan merasa nyaman di sekolah gitu kalau termasuk juga dari komunikasi antara orang tua dan guru gitu, karena keberhasilan anak di sekolah mau itu secara akademik mau secara karakter itu tuh pasti adalah kolaborasi antara orang tua dan guru gitu. Jadi keterbukaan juga dari orang tua ya. Kami tuh membuka ruang besar sekali untuk orang tua, misalnya mereka ada pertanyaan, keluhan atau hal yang tidak mereka mengerti gitu. Kami sebagai pihak sekolah itu berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk mereka gitu. Jadi penting banget itu Pak. Nah kemarin kan saya sempat lihat tuh ada anak sedikit yang berkebutuhan khusus itu. Iya, nah, anak cerdas istimewa Pak sekarang. Cerdas istimewa. Iya, Nah, ini anak cerdas istimewa. Sudah anak cerdas istimewa. Nah, ini yang menarik ya. Artinya sekolah sendiri berarti ada perubahan dalam konsep cara pandang. Betul. Nah, boleh cerita nih Bu, untuk bagaimana nanti layanan ke depan, karena saya sendiri ya, kita ya pasti kita yang melihat, kami yakin itu tidak mudah. Betul. Nah, ini bagaimana? Silahkan. Sejauh ini selama saya mengajar sebagai seorang guru, saya juga punya beberapa teman yang kebetulan ada psikolog, ada psikiater gitu, dan saya juga banyak belajar sebenarnya Pak menghadapi anak-anak cerdas istimewa itu, karena saya beberapa kali Pak pernah digigit, kerudung saya ditarik, iya itu gitu. Tapi ternyata penanganan mereka itu berbeda Pak. Ya, karena misalnya contoh sederhana, waktu saya pernah mengajar ada anak cerdas istimewa yang dia setiap melihat saya tuh dia mungkin suka gitu. Mereka kan secara fisik itu tidak berbeda dengan anak-anak lain, tapi secara hormonal, cara pemikiran mereka berbeda. Atau gitu. genetis ya mungkin. Iya, mereka maaf kalau salah, mereka itu belum bisa mengontrol. Ketika mereka senang sekali, ketika mereka sedih sekali gitu. Jadi mereka belum bisa mengontrol gitu. Jadi pada saat itu saya bertanya sama teman saya, gimana nih cara menghadapinya gitu. Ternyata mereka itu tetap harus dengan cara ya ramah, lembut. Jadi ketika dia ketemu saya, dia narik kerudung saya, awalnya saya panik gitu. Tapi akhirnya setelah saya belajar, setiap dia mau narik saya pegang tangannya, jangan ya gitu. Jadi setiap dia narik, setiap itu juga saya harus mengulang berkali-kali ke dia kayak jangan ya, sampai akhirnya dia sendiri yang ngomong ke saya kayak, ibu marah kalau saya tarik. Iya, ibu sedih. Tapi ya itu bedanya harus berulang-ulang dibandingkan anak-anak biasa gitu. Sebenarnya itu tantangan juga sih Pak, tantangan sebagai guru gitu. Itulah mungkin perbedaan itu dari cara menghadapinya aja Pak sebenarnya. Sebelum pelaksanaan MPLS, SD Menteng itu ada mengadakan sosialisasi dulu Pak untuk orang tua, yaitu pada tanggal 7 Juli 2026 semua orang tua kami undang untuk datang ke sekolah dengan beberapa hal yang kami sampaikan menyangkut jadwal pelaksanaan MPLS, karena di dalam pelaksanaan MPLS ini kami
panitia sudah membuat jadwal dari hari pertama, kedua sampai hari kelima, di mana karena mengingat di SDN kami, SDN Domenteng, ada yang pada mulanya ada 2 anak yang mendaftar, dan iya yang anak cerdas istimewa, Pak. Iya, anak cerdas istimewa. Dan pada saat MPLS kemarin ternyata ada penambahan anak yang cerdas istimewa. Tetapi pada saat pelaksanaan sosialisasi kemarin, kami sudah sampaikan Bapak Ibu, untuk hari pertama kami memberikan kesempatan Bapak Ibu karena hari pembukaan, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk hadir bersama anak-anaknya atau menemani anak-anaknya di sekolah, untuk mendampingi anak-anaknya. Dan hari kedua, ketiga, keempat, kami untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, saya mohon maaf, yang cerdas istimewa tadi, kami memberikan agar orang tua memberikan kesempatan kepada kami guru-guru SDN Domenteng untuk menyambut anak-anaknya, diantar dari rumah kemudian sampai pintu gerbang sekolah kami sambut, kemudian dia melepaskan untuk kami, sehingga anak-anak itu kami dampingi sampai pelaksanaan MPLS. Akan tetapi bagi anak-anak yang cerdas istimewa tadi kami minta didampingi, dan sampai hari keempat hari ini orang tua masih mendampingi, dan besok juga penutup. Kami berharap juga ada beberapa juga besok mungkin arahan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, mengingat hari Senin nanti kita sudah SDN Domenteng dan mungkin seluruh SD yang ada di Kota Palangkaraya sudah aktif. Jadi mungkin nanti ada ketemu dengan orang tuanya gimana selanjutnya. Tapi selama ini kami, karena di tempat kami juga masih ada selama ini, tapi kami semua berjalan dengan baik, komunikasi dengan baik dengan orang tua, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekalipun di tempat kami ada anak yang cerdas istimewa tadi. Evela dimanapun berada, ya, dalam program kita podcast pendidikan Evela Menyapa Sekolah, dengan tema kita hari ini adalah menyiapkan siswa SD yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Baik, dalam kesempatan ini ada pertanyaan yang sangat krusial yang saya ingin bagi kepada seluruh narasumber yang mungkin nanti boleh dijawab. Nah, menurut ibu-ibu nih ya, keterampilan apa yang paling dibutuhkan anak-anak SD agar siap menghadapi masa depan? Nah, khususnya di SD Negeri 2 Menteng Kota Palangkaraya. Mungkin dari Bu Kepala Sekolah. Silakan. Ya, baik. Ini kita seperti yang kami katakan tadi, bahwa kita sinergi dengan pemerintah, dan ini juga salah satu program pemerintah, bagaimana anak-anak itu harus memiliki keterampilan dengan cara sekolah itu memberikan kewirausahaan namanya, yang sekarang juga sedang kita fokuskan ke situ, bahwa anak-anak diajar untuk bagaimana kewirausahaan. Artinya bukan hanya jadi bisnis gitu ya Pak ya, tapi anak-anak diajarkan ini loh, ternyata kita mendidik mereka dengan membuatkan hidroponik. Terus kemudian kita ada ketahanan pangan di sekolah. Kemudian kita ada yang membuat kolam ikan di sekolah. Itu salah satu bentuk cara bagaimana sekolah itu mengajar anak tentang kewirausahaan dan keterampilan buat mereka. Sehingga ketika mereka lulus nanti, mereka tidak hanya jadi sarjana yang pengangguran, tapi mereka punya skill sendiri. Misalnya dari, oh ya, saya di sekolah SD saya dulu diajarin nih ketahanan pangan nih. Saya diajarin nih ternyata dengan cara saya bikin, misalnya guru mulok mengajarkan bikin wadik nih, ternyata bisa gitu. Nah, itu bermanfaat nantinya ke depannya, dan itu keterampilan yang akan dan sedang dan akan SD 2 Menteng Palangkaraya ini lakukan ke depan. Dan itu yang kelihatan memang harus ya, setiap sekolah betul. kayaknya mulai memfokuskan. Iya, betul. Karena pertumbuhan manusia di dunia ini semakin banyak.
Sehingga persaingan makin ketat, persaingan makin ketat, teknologi makin berkembang. luar biasa sekali. Sehingga kalau nggak kita sendiri yang mengolah itu dengan kemampuan kita dengan berbagai macam cara, nanti kita akan ketinggalan. Ya, seperti hari ini ya, kami juga di radio juga melakukan inovasi ya. Artinya dengan audio visual, kita bukan hanya manfaatkan hanya audio, tapi kita visual juga. Visual juga ya, ya. Tapi tetap mempertahankan radio. Ya. Sedikit saya mau menambahkan juga, mengingat seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada beberapa ke depan yang ingin kami lakukan untuk SD Endo Menteng. Mengingat SD ini merupakan pondasi dasar untuk anak-anak ke depan. Ketika pondasinya ini kita tidak dibangun dengan baik, maka kedepannya dia tidak akan kokoh. Di sini SD Endo Menteng di sini pingin ada ada sedikit evaluasi agar kedepannya, terutama yang disampaikan oleh Ibu tadi, salah satu keterampilan dari anak-anak kedepannya yang bisa kami lakukan seperti misalnya hal-hal kecil, pembuatan kolam ikan di lingkungan sekolah, atau nanam kunyit ataupun sayur. Itu salah satu bentuk untuk membantu anak sehingga dari hal kecil dia bisa belajar. Apalagi anak SD, dia masih belum bisa apa-apa kalau tidak kita berikan fondasi yang baik, salah satu keterampilan yang baik buat mereka. Dan itu yang menjadi tonggaknya adalah gurunya. Ya, kalau gurunya tidak bisa memberikan yang terbaik juga buat muridnya, hal itu tidak bisa berjalan dengan baik juga. Dan juga perlu ada bersinergi dengan orang tua. Tanpa ada bersinergi dengan orang tua, aku kira itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini ada keterampilan, sementara tantangan akademik juga kan wajib. Itu kan memakan jam-jam sekolah dia. Nah, bagaimana dari pihak sekolah menyeimbangkan hal itu? Boleh dijawab mungkin dari Ibu Salmiah. Silahkan Ibu. Tantangan akademiknya. Ya, Oh iya. Mungkin menyeimbangkan ya Bu ya, menyeimbangkan antara keterampilan tadi kan karena ada program ya. Jadi baik akademik, keterampilan, juga mungkin karakter dan sebagainya, ini kan perlu seimbang semua. Karena ini menjadi target sekolah kan. Nah, ini bagaimana nih caranya? pihak sekolah. Iya, dari Iya. sekolah. Mungkin pihak sekolah dalam hal akademiknya berusaha memberikan dalam hal materi-materi yang terutamanya dalam literasi, numerasi. Kemudian kalau untuk keterampilan itu dari sekolah itu berusaha selalu memperhatikan bakat dan minat dari siswa. Jadi sesuai bakat minat. Iya, bakat Jadi minat. Iya. Dan yang terakhir ini pihak sekolah itu sangat mensupport siswa yang ingin kayak bekerja sama dengan kantin gitu. Siswa-siswa yang punya kreasi kayak mereka dari hasil seni rupanya, ya dari kreasi, ya boleh dititipkan di kantin. Iya. Mulai dari SD ya. Iya. Karena saya kalau kemarin lihat sih SMP banyak tuh. Bahkan SMK ya. Tapi Iya. luar biasa nih, ada satu revolusi nih. Kalau dari seni tarinya itu Pak hasil-hasil kerajinan. Kemudian kalau dari muatan lokal kemarin itu kita coba membuat wadi ya Bu ya, dari patin. Jadi siswa boleh ya? Boleh. Bawa dari rumah ya Bu, Boleh. saya punya keranjang nih, bikin sendiri. Boleh. Oh, jual. Boleh. Iya. Dan Ibu kemarin beli deh, gitu ya? lumayan berhasil ya Bu ya. Iya, Waktu iya. dititipkan di kantin lumayan berhasil. Iya. Udah lama ya Bu ya? Iya. Jadi mungkin itu yang kalau dari akademik kita mengajarkan dari materi-materinya itu. Kalau akademik kayaknya kurikulum ya tetap, Iya. tetap dengan standar ya. Kita oke, baik. Nah, kita bergeser nih ke Ibu Devia nih. Mungkin, nah Ibu selaku humas. Nah, tentu ini PR-nya cukup banyak. Banyak Pak. Ya, membangun budaya disiplin, gotong royong, kepedulian sosial di kalangan siswa. Nah, ini kan butuh satu effort yang tidak gampang. Betul. Nah, ini bagaimana Bu?
PR besar itu Pak. Itu PR besar sebenarnya. Masih PR ya? Masih PR besar, Ya, tapi siap. dijalankan kan Siap. kayak a step is better than nothing, ya kan? Satu langkah kecil itu lebih penting daripada tidak ada sama sekali gitu. Kalau misalnya anak-anak itu punya waktu hampir 8 jam Pak sehari di sekolah itu kan. Ya. Nah, secara tidak langsung bagaimana kami mengajarkan mereka disiplin, gotong royong, ibaratnya segala sesuatu yang berkaitan dengan karakter itu adalah dimulai dari pembiasaan Pak. Nah, jadi mereka terbiasa. Sederhananya, setiap habis senam anak-anak sebelum masuk kelas masing-masing ngambil sampah dulu gitu. Itu kan hal kecil yang akan jadi kebiasaan baik gitu. Nah, kemudian mereka misalnya di dalam kelas itu satu sama lain itu, kalau saya pribadi sebagai guru, saya sering menggunakan anak itu sebagai tutor teman sebaya Pak. Jadi tutor teman sebaya. Jadi gini, anak-anak yang cukup cerdas di kelas itu saya perbantukan nih kepada teman-temannya gitu. Dan itu secara tidak langsung menumbuhkan juga rasa berbagi ilmu gitu kan kepada temannya, kemudian pembagian Ada kerelaan ya? Iya. Tapi kalau saya pribadi saya mengajarkan mereka ketika tutor teman sebaya itu kayak kamu boleh memberi penjelasan tapi tidak memberi jawaban Iya, ya gitu. Jadi mereka tuh tahu kayak oh ini caranya seperti ini gini. Nah, kadang-kadang saya ajarkan mereka kerja kelompok itu secara tidak langsung untuk musyawarah kan Pak. Nah, jadi bertanggung jawab akan barang-barang dan segala macam. Pulang sekolah itu mereka harus piket membersihkan, itu adalah sebagai hal kecil yang bisa jadi konsistensi dan akhirnya menjadi tanggung jawab gitu Pak. Kalau untuk saya juga karena sebagai humas itu kolaborasinya sama orang tua juga, jadi saya akan ngobrol cerita sama orang tua gitu, karena orang tua kan bisa tanya ke kita Pak ya, "Duh anak saya gimana?" "Oh iya Bu ini gitu. Jadi antar kami sekolah dan orang tua itu tetap sinergi Pak, even itu hal kecil gitu. Jadi dari hal kecil kemudian konsistensi mereka secara konsisten melakukan itu, pembiasaan yang baik itu akan menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, musyawarah pasti Pak. Kepada orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik dan kami bina di sekolah kami minta kita kerjasama dengan baik karena sekolah terbatas hanya beberapa jam dan anak-anak orang tua itu akan lebih lama waktunya bersama dengan orang tua. Jadi kalau nanti sekolah dan orang tua itu sama-sama bersinergi, anak Anda pasti akan berhasil. Kuncinya Keterbukaan, saling komunikasi satu dengan yang lain. Kalau misalnya terjadi masalah atau apapun, ibaratkan rumah tangga. Jadi sekolah itu rumah tangga. Kita ini sama-sama satu keluarga, satu rumah tangga. Jangan langsung kita mau main blow up kemana-mana gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya selesaikan tuh. Maka bijaknya ya. Iya. Karena sekarang teknologi canggih sih, jadi itu ya. Kalau kita selesaikan permasalahan rumah tangga kita ini secara baik dan benar, kalaupun nanti akhirnya itu kita tidak menemukan jalan yang atau buntu jalan kita, baru kita pun tetap dengan komunikasi yang baik, dengan musyawarah yang baik, kita sama-sama melangkah lagi kemana nih untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Tapi kuncinya komunikasi itu tadi. Jadi pesan kepada orang tua sangat penting ya. Untuk, ya kita lebih dewasa lah ya untuk ya. Ya betul. Berupaya untuk lebih tenang. Karena kalau berita-berita kan viralnya guru-guru ini. Guru ini. Memang karena yang salah pasti guru. Di mana-mana ya. Kayaknya guru tuh pasti salah gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi saya percaya SD Negeri 2 Menteng sangat amanah, ya, sangat luar biasa dengan moto Bakenanya. Nah Bu, mungkin terakhir apa nih harapan dan mungkin ada pesan-pesan bagi seluruh baik siswa bahkan bagi para pendengar kita dan mungkin bagi pemangku kebijakan kita, mungkin ada harapan yang disampaikan? Ya, ini secara umum ya. Bagi anak-anak didik, kalian punya hak ke sekolah, hak kalian dapatkan dengan baik, yaitu hak kalian mendapatkan ilmu, belajarlah dengan baik, hak kalian pergunakan dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi guru-guru, kita punya kewajiban, meskipun mungkin guru katanya pahlawan tanpa tanda jasa, ya kita tidak mendapat banyak dari hal itu, tapi paling tidak
kesehatan kita terima, kekuatan kita dapatkan, berkat-berkat yang lain itu menyusul pasti datang buat kita. Buat pemangku kebijaksanaan, saya percaya bahwa mereka punya keputusan-keputusan yang bijaksana. 96,7 FM, dan juga jangan lupa download ya aplikasi Express Radio di Play Store ya, khusus untuk Android, dan juga untuk rekan ya disebarkan kita boleh sama-sama saling mendukung ya untuk kemajuan kita bersama, khususnya dalam dunia pendidikan kita. Demikian dari saya sebagai host Brata. Evela menyapa sekolah. Selamat sore, sukses untuk kita semua.